Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri dari kelas A2 dengan NIM 242101010001. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi buku berjudul Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Video ini sendiri saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawiyah yang diampu oleh Ibu Fakriyatus Sofa Alwiyah, SPDI, MPD. Bab yang akan menjadi fokus pembahasan saya di sini adalah bab 2 tentang manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Di poin B yang membahas tentang institusi dalam diri manusia. Menurut informasi Al-Quran, hakikat manusia dilihat dari proses kejadiannya tersusun atas dua komponen, yaitu tanah atau minsal salim min hamain masnun dan roh atau wa nafaka fihi min ruhihi. Surat Al-Hijr ayat 28-29. Dari informasi ini dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk dua dimensi. Unsur pertama dipahami sebagai pembentuk raga atau jasmani, sedangkan unsur kedua diyakini sebagai pembentuk jiwa atau rohani. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian jasmani atau raga. Menurut pendapat Al-Khalil, kata jasmani, raga atau jasad hanya dipergunakan untuk manusia. Sedangkan menurut bahasa, jasad artinya jaswah anar atau bara api. Sementara itu, Al-Fayyumi mengatakan bahwa jasad tidak digunakan kecuali untuk makhluk hidup yang berakal seperti manusia, jin, dan malaikat. Dalam pandangan filsafat, jasad adalah segala sesuatu yang diindra, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang kedua adalah jiwa atau jasmani. Dalam Al-Quran, istilah yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para ahli dengan arti jiwa adalah nafs, yang bentuk jamaknya anfus atau nufus. Secara bahasa, kata nafs menurut Ibnu Faris tersusun dari nun, fa, dan sin, yang berakar dari kata nafasa. Kata an-nafs menunjukkan suatu keadaan yang keluar atau berembus secara lembut atau perlahan, baik berupa angin maupun lainnya. Istilah at-tanafus berarti keluar masuknya udara dari dan ke perut. Dengan ungkapan lain, at-tanafus artinya adalah bernafas. Sebagaimana hadis berikut, idza syariba ahadukum fala yatanafusu fil ina. Artinya, apabila salah seorang di antara kamu minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Selain itu, ditemukan pula istilah an-nifas yang artinya darah yang keluar pasca melahirkan. Nifas sendiri diidentikan dengan darah haid. Hal ini didasarkan pada hadis berikut yang artinya, aku bersama Nabi berada dalam satu selimut. Tiba-tiba aku haid, maka aku turun dari tempat tidur dan menggunakan pakaian khusus haidku. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, apakah engkau keluar haid? Lalu aku menjawab, betul. Beliau pun mengajakku tidur lagi bersama dalam satu selimut. Hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah. Kata nafs tidak selalu menunjukkan pengertian dalam aspek rohani semata, tetapi ada pula yang menunjukkan makna manusia secara totalitas, yang meliputi jiwa dan raga. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafs dalam Al-Quran selain menunjukkan pengertian jiwa sebagai bagian dari diri manusia yang bersifat imateri, juga memiliki arti manusia secara totalitas atau al-insan. Yang ketiga, kita telah sampai pada pembahasan tentang keterjalinan antara jiwa dan raga. Raga bersifat materi karena dapat diamati oleh indrawi, sedangkan rohani tidak dapat dijangkau secara langsung atau tidak bisa diamati dengan indrawi. Perdebatan tentang eksistensi rohani telah menjadi bahan diskusi oleh para ahli. Aliran materialisme menganggap rohani sebagai bagian dari materi, sementara idealisme melihat roh sebagai sesuatu yang imateri atau tidak terlihat oleh indera. Bahkan, raga dianggap sebagai refleksi roh. René Descartes dalam aliran dualismenya menyatakan bahwa manusia terdiri dari dua substansi. Yang pertama yaitu raga atau materi yang bersifat terlihat, dan yang kedua adalah jiwa atau imateri yang sifatnya tidak terlihat. Dalam filsafat, hubungan jiwa dan raga masih diperdebatkan. Cartesian berpendapat bahwa keduanya tidak berhubungan secara langsung, melainkan hanya saling memengaruhi melalui kehendak Tuhan. Sementara itu, Leibniz membandingkannya dengan dua jam yang berjalan selaras.
Sedangkan Carpenter menyatakan adanya interaksi timbal balik atau yang sering disebut sebagai psychophysical interactionism. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, ada kesepahaman bahwa jiwa dan raga memiliki keterkaitan. Para filsuf klasik menganggap jiwa sebagai substansi utama, sedangkan jasmani atau raga hanya sebagai manifestasi. Sebaliknya, mazhab empirisme melihat jasmani sebagai substansi utama, sementara jiwa adalah refleksi aktivitas jasmani. Adapun menurut Al-Quran, jiwa dapat mempengaruhi raga, terutama dalam menentukan perilaku baik dan buruk. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.